Kalau ngelihat dari katalis beritanya, cuman ini kan ya kita tahu ya Pak HT kalau gerakannya agak sedikit kasar ya. Jadi saya juga masih cuman sebatas mantau aja kalau dari siapa si BABP sendiri karena nggak terlalu berani agresif juga. Coba aku melihatnya agak-agak sedikit ini ya. Oke, berarti kalau dari segi saham-saham digital-digitalan justru yang lapis legitnya banget ya, yang menarik jangka pendek ya, BABP dan Nobu. Nobu sih udah Jangka rally pendek duluan ya? enggak ini ya. Paling kalau yang agak sedikit punya story-nya ini saya lebih di Arto ya. Arto, oke. Arto. Kalau saya iniin secara ini masih berhalusinasi aja nih untuk si Arto. Jadi belum kejadian patternnya Arto. Harapannya sih ada double bottom besar. Wih, mantep. Ada double bottom besar kalau misalnya kita tarik dari Februari awal 2023 ya, terusnya bottomnya itu ada di April 27 April, peaknya juga ada di 5 Juli kemarin 3.620. Nah, sekarang dia udah menuju bottomnya lagi, jadi lumayan besar. Tapi kalau double bottom ataupun running bottom ini nggak bisa bat pergerakannya biasanya lagging, lambat banget, benar-benar ekstra sabar banget gitu. Biasanya dia akan membuat pola-pola triangle dulu. Karena triangle itu kan sifatnya netral ya, biasanya triangle dia bikin higher low dulu. Jadi kalau ngelihat dari Arto, kalau dia selama dia bertahan di 1970 atau 1950, ada ruang dia kenaikannya sih bisa ya. Kalau peaknya itu kan kalau nggak salah kemarin 3620. Kalau sekarang di level 2210, tadi low-nya di 2180 kalau nggak salah. Misalnya besok ini tinggal teman-teman strateginya buy on strength. Kalau saya sih lebih pilihnya buy on strength. Begitu ada penguatan, masuk. Karena kenapa? Ini saham lagi turun banget ya, lagi turun banget, lagi bearish banget. Jadi kadang gue punya temen pengen sosok jagoan gitu, counter trend, duitnya nggak ada, dia lawan market ya kan, akhirnya nyangkut gitu ya. Siapa namanya tuh orang kayak gitu tuh? Siapa? Benar-benar dah. Ini kenapa ya begini? Ya, Kayaknya kenal gue. Jadi kalau pengen ini buy on strength, tinggal terapin lagi strateginya gitu. Untuk ini. Kalau saya sendiri di sini masih mantau di Arto untuk lebih menarik ya untuk digitalnya. Tadi ada perlawanan di BBYB. Betul, BBYB. Tadi juga. Om baru mau nanya itu. Betul. Oke, hari ini dia bikin doji ya, si BBYB tadi sempat 200, bottom low-nya dia ada 284. Kalau besok ada penguatan di BBYB sih untuk bisa jangka pendek ya, trading pendek, bisa aja manfaatin momentum, bisa jual di 314 atau di 320 di psikologi levelnya. Cuman harus benar-benar disiplin banget nih. 282-nya jebol, harus ikhlas cut. BBYB itu kayak mau red issue Om. Saya mau red issue deh. Hampir setiap minggu ini BBYB selalu bikin lower low. Kalau dilihat dari ini juga memang masih super bearish. Tapi itulah market atau trader itu pengen sosokan bottom fisik, ya. Pengen ngelawan tren. Begitu dia udah capai targetnya dia 320 atau misalnya 312, dia nggak mau exit. Lupa gitu. Kalau saham itu sedang downtrend, sedangkan BBYB itu bagus kalau dia setelah 600. Wih, jauh juga ya. Setelah jauh banget gitu. Jadi target jangan disalah kaprahin nih. Karena malam kita sahamologi ada Om Kus, ada Om Umar, targetnya BBYB 600. Enggak begitu konsepnya. Aman setelah 600. Jadi kita lihat perjalanan dia ke 600 itu seperti apa ya. Oke. Mantap. Tugas jadi kita sebagai anak bangsa, Bos. Tugas kita sebagai anak bangsa banyak-banyak cut loss ya. Banyak-banyak cut loss biar bandarnya dapat barang. Oke. Tukar bandar. Menarik ya. Kalau dari saham tek-tekan tadi yang lapis legit justru lebih menarik ya karena sentimennya lagi ada tuh BABP dan Nobu. Cuman kalau dilihat trendingnya Nobu lebih signifikan ya. Mungkin ada something di Nobu dan BABP mungkin nggak diajak mungkin ya. Selanjutnya tadi dari Om Kus juga Arto lebih menarik. Nah, kalau kita bicara perbankan digital, mumpung kita ada pakar internasional nih, Pak Umar. Gimana Pak Umar nih? Perbankan di US
ada sentimen apa nih kira-kira? Apakah kemarin kan terakhir itu kan perbankan di US itu kan ada yang bangkrut kan? Apa saham apa kemarin SVB ya? Ya, Silicon Valley, Silicon Valley. Nah, itu tuh kan kayak kalau nggak salah kan memang bank itu tuh banknya startup banget ya kan? Which is Ya, juga betul. di Indonesia kan startup juga lagi booming-boomingnya, apalagi kan perbankan di Indonesia ini yang tek-tekan juga lagi downtrend. Apakah ini secara tidak langsung atau secara langsung ada sentimen impact dari luar juga atau gimana? Coba jelasin yang dari luar dulu deh, Om Umar, kayak gimana? Oke, kalau yang dari luar, basically mereka bangkrut karena dulu suku bunga, balik lagi ya, suku bunga dulu 0,25%, bukan dulu nih, setahun yang lalu. Mm-mm. Suku bunga Amerika 0,25, 0,5%. Terus mereka tuh, zaman dulu mereka raising fund gampang. Oke. Ketika raising fund gampang, mereka biasanya naruh di obligasi. Jadi kalau ketika proyeknya jalan, mereka bisa naruh duit ke customer, ke project IT-nya gitu loh. Mm-mm. Tapi as time goes by, proyeknya nggak banyak sekarang. Jadi akhirnya duitnya duit idle. Mereka taruhlah di obligasi. Oke. Tapi suku bunga saat itu terbang dari 0,25, 0,5 terus sampai 5%. Sehingga nilai di obligasi tersebut itu drop dahsyat dropnya. Jadi kalau suku bunga naik, maka yield obligasi akan ikut menyamai suku bunga tersebut. Ketika kepanikan terjadi, orang bonds itu kalau kita nggak tarik, walaupun harganya turun, tapi tetap oke, aman, karena akan dibayar kupon. Oke. Tapi ketika Oke. panik terjadi, orang akan ngerush. Jadi at any price itu kita cabut aja gitu loh. Sehingga Take itu profit aja mereka dah. harus take profit aja at any price. Udah loss nggak apa-apa lah gitu. Itu yang menjadi penyakit di tech-nya Amerika sana. Kalau kita bandingin, jadi gara-gara suku bunga Amerika itulah itu membuat mereka collapse, dan itu startup mostly. Kalau di Indonesia, sebenarnya yang kita perlu note adalah banking itu pertama ada namanya NIM, Net Interest Margin. Oke. Net Interest Margin itu adalah satu indikator spread antara suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman. Jadi misalnya gini, saya sebagai bank nih, project naruh duit 1 miliar, kasih berapa nih? Kita kasih deposito rate misalnya 5%, misal 5% gitu ya. Setelah saya dapat, berarti cost of fund saya sebagai bank 5%. Terus saya mesti taruh, puterin di mana ya gitu loh. Saya kasih ke kredit motor, saya kasih bunga 20%. Jadi cost of fund-nya 5%, cost kredit saya dapat 15%, saya dapat spread 10%. Simply kayak gitu, Bang. Ketika suku bunga naik, maka bank itu biasanya depositonya didiemin, tapi suku bunga kreditnya dinaikin. Jadi mereka spreadnya lebih besar biasanya nih. Sehingga NIM-nya mereka itu jadi ikut naik. Padahal harusnya kan kalau suku bunga naik, depositonya naik, kreditnya juga naik. Jadi NIM-nya ngepek gitu ya, segitu aja mau kemana pun gitu. Tapi enggak, biasanya cost of fund dia depositonya diem, tapi suku bunga kredit itu dinaikin sehingga mereka diuntungkan. Tetapi yang menjadi kendala adalah kalau suku bunga naik, itu adalah ancaman bagi sektor kredit. Saya ulangi ya. Jadi kalau suku bunga naik spike itu kencang, kita nggak mau di Indonesia aman aja lah. Menurut saya sih aman Indonesia. Jadi kita ngomong di Amerika tuh. Ketika suku bunga naik kencang, maka yang paling jebol adalah sektor kredit. Baik kredit perumahan, kredit otomotif gitu. Karena orang biasa nyicil rumah, misalkan dulu sebulan 5 juta gitu ya. Suku bunganya itu naik 10 kali lipat gitu. Dan itu menjadi ngeri banget bos itu di Amerika itu asli. Tapi kalau di Indonesia sih enggak, Indonesia aman. Goyang tuh menurut bos itu asli, itu berbahaya sekali di Amerika buat pasar kreditnya, kenaikan suku bunga. Jadi kalau balik lagi terus tanya sektor tech gimana? Tech itu kan quote unquote oh ya satu nih, tech itu di banking punya kelebihan, jadi mereka bisa dapetin nasabah dengan gampangnya. Karena cuma pakai tidak ada ngisi form segala macam, pokoknya by using your phone you can be the customer easily. Tapi tahu nggak yang membuat bank
bangkrut Silicon Valley itu kalau nggak salah 209 billion US, 209 miliar Amerika, itu mereka kolaps dalam waktu 48 jam. Jadi ketika kita ngomongin bank tech itu, kok namanya bank tech apa sih nama sebutannya? Ya kayak gitulah. Ya, Eh, tech bond. tech. Ya itulah. Jadi mereka gampang masuk dan gampang keluar. Jadi any shit happen, Iya, ada iya. bad news, mereka dengan gampang withdraw. Jangan lupa, bank itu asetnya dari deposito. Iya. Bank itu asetnya dari DPK, dana pihak ketiga. Jadi kalau semua orang withdraw cash gitu, pindahin dengan cepat by system, by apps gitu ya, then the bank collapse easily in 48 hours only. Itu cerita jeleknya dari perbankan digital gitu. Oke, jadi kalau kita bicara perbankan di sana itu kolaps karena tadi bisnis startup mungkin agak kurang lucu, terus mereka Betul. banyak duit idle, terus beliin obligasi, Betul. habis beli obligasi suku bunganya naik, otomatis obligasinya jadi masuk angin kan, nggak laku lagi, terus orang pada take Iya. profit gitu kan. Habis itu Iya. ngelihat banknya agak gimana karena tadi bisnisnya digital, jadi mereka dengan mudah bisa narik sehingga terjadi rush Betul. money kayak gitu ya. Betul. Singkatnya kayak gitu ya. Iya. Oke. Asli. Di sini Iya. Project jadi Pinter gagal Project. buka laporan keuangannya si Arto ya. Kalau karena tadi kan Om Kus juga mention Arto aman sih, masih oke, ada potensi juga. Di sini sih Project ngelihat laporan keuangannya Arto itu ternyata masih papok ya, dalam artian pendapatan dan bebannya masih cukup masih sama ya. Cuman kalau dilihat dari pendapatannya sih ternyata justru ya yang menarik di sini adalah pendapatannya itu lebih banyak ke sektor syariah nih. Lucu juga nih, bank digital ya, tapi Wah, subhanallah. pembiayaannya ke syariah nih. Project juga sedikit amazing nih ya. Jadi di sini mana tadi ya, pendapatan ya, kredit yang diberikan itu loan-nya ada 730 ya. Tapi pembiayaan syariah, giro dan penempatan pada Bank Indonesia ini jatuhnya bond bukan sih? Pembiayaan syariah, giro dan pendapatan pada Bank Indonesia. Ini bond ori bukan sih? Kayaknya ori ya? Bisa aja sih. Dia Nah, punya dia cash banyak. idle terus dia naruh ke sana. Nah, banyaknya di ori ya. Berarti ini ancaman pendeknya itu tadi kata Om Umar, kalau misalkan memang suku bunga kita terpaksa naik lebih signifikan, mungkin memang bond-bond kayak gini nggak menarik. Cuman kayaknya sih Indonesia unik lah ya. Jadi Indonesia aman kok. so far sih kalau dari sisi ini sih aman lah. Oke, berarti perbankan kita jauh lah ya dari demam-demam masuk angin ya. Gunanya Oke, kita balik bonds lagi. itu sebenarnya cuma buat buffer aja. Jadi kalau kita punya porto nih isi 100 miliar porto kita. Oke. Karena negara lagi kurang lagi pilek-pilek gitu ya pasar modal. Biasanya 50% taruh bonds dulu, khususnya pasar uang atau ori, sukuk gitu-gitu. Tapi anytime marketnya kembali ke gairah ya kita tinggal jual, geser lagi, switch lagi. Itu cuma buat singgah sebentar lah. Oke, mantap. Balik lagi kita ke teknikal ya, yang tadi ada hutang dari sisi komoditas. Gimana nih komoditas kita Om Kus? Oke, tadi Terutama ada minyak. Medco ya, Yo, tadi ya Medco. pertanyaan Medco. Gimana nih Medco kita nih? Kalau ya Project juga udah tahu lah, kalau ini udah uptrend banget lah ya. Iya. Gak usah ini yang punya beli di bawah 1000 mah atau di bawah 1100 mah tidur minyak. Udah punya mobil baru nih kayaknya yang beli 1000. Ada akan tetapinya nih, yang enaknya ya. Apa Kemarin 12 September ini ada sedikit gap ya. Terusnya di tanggal 14 September juga ada gap. Saya agak sedikit khawatir ya kalau misalnya ini akan menjadi exhaust gap. Artinya exhaust gap itu artinya dia letih, lelah atau capek ya. Jadi point of view-nya si Medco jangka pendeknya itu kalau saya ya ini saya sama Pak Umar beda. Kalau Pak Umar kan jangka pendeknya 3 tahun. Kalau saya jangka pendeknya 2 minggu. Oke. Jadi kalau 2 minggu ke depan tidak break di 17.15 atau 17.20, khawatir dia akan ada penurunan ke flip level di bawah 1.500 lagi, itu aja.
berapa di bawah 1.500-nya? Biasanya orang pada pengen nyerok, pada pengen buyback. Kalau saya belum berani berkata-kata dia bisa ke berapa, saya agak sedikit mengkhawatirkan kalau misalnya itu bisa ke 14.30 sampai 13.65. Jadi untuk jangka pendeknya sih takutnya ke sana. Jadi saya lebih suka liatin ritmenya dulu nih. Bisa nggak nih dia break lagi di 17.15-nya atau 17.20, karena di sini lumayan cukup banyak besar juga fair value gap-nya ini, klipnya ada di 1.400-an fair value gap-nya untuk jangka pendek. Dan kemarin hari Jumat dia bikin gap. Terusnya hari ini ada yang bilang ini shooting star ya, si Medco. Jadi kalau benar dia jadi shooting star, dia akan dikonfirmasi 1-2 candle lagi. Kalau untuk hari ini belum bisa validasi sih. Bisa aja besok dia hijau, contoh kayak INKP ya. Kita ambil studi kasus ya. Jadi kayak studi kasus, kemarin sempat ada shooting star ya kan, tiba-tiba ada lagi hijau, sekarang lagi ada merah lagi. Jadi butuh validasi 1-2 candle dulu untuk shooting star. Untuk kasus di Medco, cuman saya bilang waspada aja jika 1 atau 2 minggu ke depan dia ada penurunannya di level 14.90, tidak menutup peluang dia akan ke bawah 1.400 atau 13.65. Kalau ngeliat dari sini sih harusnya konsolidasi dulu, sideways dulu. Kalau dibilang tren udah nggak ada lawan, ini super tren lah karena harganya. Ini untuk Medco. Kalau Elsa-nya juga sama, aku ngelihatnya juga Elsa nih masih uptrend banget ya, habis rounding bottom besar juga nih dari November 2022 di break di bulan Juli, terusnya dia masih tren juga. Khawatirnya dia agak sedikit lelah, takutnya dia kembali ke 416 sampai 406. Kalau misalnya area itu area demand, biasanya ada yang counter. Om Umar biasanya all in jebret tuh kalau kayak gitu. Boleh beli belum ya? Langsung jual mobil, beli ya, area-area demand biasanya masuk. Habis itu jadi support, akhir itu nelfon. Kenapa ya